channel bersama saya Olivansa di sini. Nah, teman-teman, malam ini saya mau bercerita kepada kalian semua tentang pengalaman saya berangkat ke Singapura ya teman-teman. Saya itu masih belum ada pengalaman sama sekali, masih fresh pada saat itu. Dan saya berangkat dari Semarang menuju Jakarta, Bandara Jakarta. Itu dari Semarang menuju Jakarta itu pada saat sore hari, dan sampai Jakarta pagi hari. Saya menunggu karena penerbangan dari Jakarta ke Singapura pukul 2 siang. Nah, saya setelah di situ sampai jam 2 siang, penerbangan dari Jakarta ke Singapura sampai Singapura jam setengah 5 sore. Setelah itu kan ada agent yang menjemput kita dari bandara dibawa ke boarding house. Sampai di boarding house kita didata semuanya, kita didata berulang kali. Setelah itu keesokan harinya kita dibawa pergi ke MOM untuk PAP itu pembelajaran lanjutan ya teman-teman. Dan selama 3 hari, dan di hari keduanya itu saya juga dibawa ke tempat bikin IC. Kalau di Indonesia mungkin KTP lah ya, kartu kerja gitu, identitas kita di sini gitu. Setelah itu semua dokumen beres, sampai PAP juga beres. Nah, kita dijemput majikan. Sampai di rumah majikan, saya itu mau bekerja, kan bingung ya teman-teman. Pertama kali, belum ada pengalaman gitu. Saya pada saat itu alhamdulillah majikan baik. Saya juga langsung diberikan makanan buat saya makan siang, karena aku dijemput pada siang hari. Saya disuruh istirahat sampai jam 5 sore. Saya baru diajak bersama nenek dan kakek. Di situ ada nenek dan kakek juga. Diajak jemput itu anaknya yang paling gede. Dikenalin di situ, dan dia masih malu-malu. Saya juga belum bisa bahasa Inggris sama sekali, masih sedikit-sedikit belajar di PT, sedikit-sedikit. Tapi alhamdulillah di sini majikan baik, dan saya berkomunikasi setiap harinya sama majikan itu lewat translate teman-teman, translate bahasa lewat HP komunikasinya. Ya, dan job saya di sini jaga bayi yang saya asuh itu, anak majikan itu pas saya datang ke sini usia 6 bulan, dan ada satu lagi yang gede itu usia 3 tahun. Dari segala macamnya itu saya yang handle. Tapi waktu awal sampai 3 bulan itu yang mandiin, yang ngapa-ngapain itu ibunya temen, yang mandiin. Selainnya sih aku. Nah, alhamdulillah. Tapi pada saat itu yang bikin aku sedih, saya itu nggak boleh bawa HP teman-teman. HP saya disita pada majikan pada saat pertama kali datang di situ. Semua barang diperiksa.
setiap hari raya, itu aku minta jatah off day gitu. Boleh, tapi sesekali ya teman-teman, nggak tiap minggu atau tiap bulan gitu, enggak. Cuman hari-hari tertentu saja saya minta off, dan itu alhamdulillahnya juga gaji saya nggak dipotong sama majikan saya. Jadi saya itu terima gaji utuh, saya nggak dipotong. Biasanya kalau off day itu teman-teman kan dipotong $25 gitu ya, satu kali off-nya itu. Saya nggak dipotong. Dari situ aku bisa menilai kalau majikan saya alhamdulillah itu baik. Kalau soal makanan ya seadanya lah ya, seadanya, namanya juga ikut orang, nggak berani protes karena masih baru mungkin. Tapi kalau sekarang semua udah bebas teman-teman. Semakin lama, semakin pengalaman, semakin kita tahu pekerjaan kita, semakin kita tahu bagaimana kondisi keluarga di sekeliling kita, maksudnya keluarga majikan, sifat-sifatnya, karakternya. Nah di situ kita kan udah biasa dan berani ya teman-teman, berani buat kalau kita lapar dan gak ada makanan kita bilang, bisa lebih berani untuk ngomong seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ini kontrak kedua saya, dan saya juga nggak ambil off. Karena setiap kali aku minta off ya diminta pergi keluar gitu, sekedar makan, sekedar bertemu teman sebentar gitu diizinin. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa, nggak off. Dan juga saya itu tiap Sabtu Minggu dulu sebelum ada corona itu selalu tiap hari diajak jalan, tiap Sabtu Minggu, diajak makan, diajak main. Kan saya kan ngasuh anak-anak itu, jadi diajak jalan gitu, jadi nggak bosen. Nah tipsnya buat teman-teman, kalau teman-teman sekiranya nggak bisa pegang kalau nggak pegang HP, kalau pas interview di PT kalian jangan mau kalau no off day, no HP gitu, jangan kayak saya dulu. Saya tuh polos dulu, belum pernah ada pengalaman kan, saya iya aja, yes gitu doang, agar mikir saya biar cepet dapat job gitu. Nah akhirnya kan kalau nggak ada HP susah ya teman-teman. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau majikannya baik seperti saya. Tapi kalau namanya juga perasaan orang kan beda-beda ya teman-teman, belum tentu majikan yang lain itu sebaik majikan saya. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau interview mintalah HP, mintalah off day, jadi teman-teman di sini nggak bosen. Itu saran saya. Tapi alhamdulillah saya di sini nggak off day itu nggak bosen sih, karena kan tiap minggu jalan ya. Dan itu pun karena sudah ada di surat kontrak, saya nggak ada, ya mau gimana lagi. Itu saja sih teman-teman cerita saya kali ini, dan saran saya itu tadi, minta HP, minta off day gitu aja. Ya udah ya teman-teman, sampai jumpa lain waktu. Dan jika teman-teman suka sama video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Bye bye.